Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Rifki Fanani dari program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM V1822026 Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan web yang sudah saya buat. Saya screen terbaik. Ini web saya yang sudah saya buat. Jadi saya pengen buat web tentang olahraga. Nah, ya ini dilihat namanya Rifki Sport ya webnya. Jadi di sini ada halaman futsal, baru ada futsal dan isinya pun masih foto saya, belum ada berita tentang futsal. Oke, ini foto saya waktu turnamen futsal PPG Karanganyar. Kemudian menu-menu saya yaitu ada data diri, ada hoax, ada halaman contoh, kemudian pentingnya keamanan data pribadi di era digital, dan yang terakhir di sini juga ada portofolio. Maaf ya, ada kendala sinyal. Oke, sudah bagus. Ada kita ke data diri dulu. Di sini saya isi dengan CV saya. Oke, ini data diri saya Fadil Fanani, seorang mahasiswa aktif Universitas 11 Maret Surakarta, program D3 Teknologi Hasil Pertanian. Masih semester 1, masih maba. Ini kontak saya, kemudian riwayat pendidikan, SD, SMP, SMA di Karanganyar, kemudian kuliah di UNS Solo. Nah, dan ini ada pengalaman, prestasi, dan komentasi. Kemudian menu yang kedua ada hoax. Isinya tentang apa itu hoax? Ya, pengertian hoax adalah kata yang berarti hoax merupakan kata yang berarti ketidakbenaran, suatu informasi atau bisa dikatakan dengan berita bohong. Ciri-ciri penyebarannya yaitu yang pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, pemusuhan atau pemujaan. Kemudian sumber tidak jelas, tidak ada yang bisa dimintai klarifikasi atau tanggung jawab. Pesannya sepihak, dapat menyerang atau bahkan membela saja. Kemudian mencatut nama tokoh berpengaruh, medianya pakai nama mirip media terkenal ya, agar terlihat terpercaya pada hoax. Kemudian manfaatkan fanatisme atas nama ideologi atau agama, judul atau pengantar tidak cocok dengan isi, tampilan atau judul bersifat provokatif, dan yang terakhir minta supaya di-share atau diviralkan atau ditrendingkan. Dan di sini juga ada cara bagaimana kita mencegah penyebaran berita hoax. Lanjut ke next menu ya.
ada pentingnya keamanan data pribadi di era digital. Jadi tentang pengamanan data pribadi. Kenapa dikatakan penting? Karena di era digital seperti ini, data pribadi bisa diakses dengan mudah dengan internet dan media sosial, dan juga dengan mudah bisa juga disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Pencurian data pribadi adalah hal yang paling sering terjadi, baik secara besar atau dalam skala kecil sekalipun. Biasanya, hasil dari pencurian data akan dijual di dark web. Apapun motif pencurian data pribadi ini, tentunya akan berdampak buruk pada pemiliknya. Nah, jadi penting ya pengamanannya. Bagaimana cara untuk bisa menjaga keamanan data pribadi seperti yang dilansir dari tirta.id, menurut Kemenkominfo dan Siberkreasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga data pribadi agar tetap aman di era digital ini. Di antaranya, menggunakan kata sandi, sosial media yang sulit dan menggantinya secara berkala. Jadi secara berkala diganti dengan kata sandi yang sulit supaya tidak mudah diretas oleh hacker. Kemudian menggunakan kata sandi yang berbeda-beda pada setiap akun sosial media agar ketika salah satu diretas, kemudian yang lain pun tidak mudah untuk diretas juga. Kemudian tidak menampilkan informasi pribadi di media sosial untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian memperhatikan alamat URL dari lampiran email dan situs yang dikunjungi supaya tidak memasuki situs palsu yang ingin mencuri data pribadi. Jadi kalau ada link itu dilihat dulu apakah ini phishing atau situs palsu ya. Jadi lebih hati-hati. Kemudian memperhatikan izin akses yang diminta aplikasi saat ingin menginstal aplikasi baru demi menghindari akses data yang tidak dibutuhkan dalam aplikasi tersebut. Kemudian atur pengaturan privasi di akun sosial media untuk menentukan siapa saja yang dapat mengakses profil dan postingan kita. Terakhir, hati-hati dengan tidak membagikan informasi pribadi saat menggunakan koneksi publik karena rawan peretasan. Ini cara-cara atau ya upaya menjaga keamanan data pribadi. Dan yang terakhir ada menu portofolio. Ya, isi menunya ini jadi hanya link ya atau berupa video. Sebentar. Nah, ini berita video portofolio saya sudah saya upload di akun YouTube saya, namanya Fadilah Rifki. Judul portofolionya Portofolio Fadilah Rifki Fanani. Ini bisa ditonton atau dilihat. Jadi itu saja eh, isi web yang sudah saya buat. Kemudian kalau pengen membuat laman di web atau menu di web kita, caranya, nah jadi kalau mau pengen buat menu atau laman di web kita atau di web host. Nah, jadi kalau pengen buat laman atau menu, jadi di bagian kiri ini ada laman ya.
halaman, diklik, pilih, kemudian tambah baru. Kalau sudah muncul kayak gini, kita tulis, tambahkan judul ya. Ini tempat judul ya. Misalnya kita tulis basket. Kemudian baru ditulis blognya tentang basket apa gitu. Kalau udah di setting, kalau udah selesai, di pojok kanan ini sebelah gambar setting ini ada terbitkan. Nah, ini kita pencet terbitkan, lalu terus kemudian kita klik lagi terbitkan, nanti muncul di halaman kita. Jadi kayak gitu kalau pengen buat menu di web kita nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata dalam presentasi saya atau perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.